ya, peradaban-peradaban kuno yang ada di Eurasia cenderung lebih maju dan memiliki penemuan yang lebih variatif dibandingkan peradaban-peradaban di Amerika. Halo teman-teman, ketemu lagi nih dengan Kak Hendro. Teman-teman, kira-kira apa ya jawaban dari pertanyaan yang ada di awal video tadi? Nah, jawabannya ada nih pada peta berikut ini. Menurut seorang penulis buku populer tentang peradaban, Jared Diamond, dalam bukunya Guns, Germ, and Steel, kemajuan peradaban di Eurasia lebih maju dibandingkan dengan peradaban di Amerika disebabkan oleh determinisme fisik atau determinisme geografis, di mana peradaban-peradaban di Eurasia mudah melakukan interaksi dan bertukar teknologi karena letaknya yang cenderung horizontal, dengan kondisi iklim yang hampir sama karena letak lintang yang hampir sama. Sementara itu, peradaban di Amerika terletak secara vertikal, dengan kondisi iklim yang berbeda sehingga sulit untuk berinteraksi dan bertukar teknologi. Kok bisa sih? Bisa teman-teman. Contohnya pada jenis hewan ternak dan tanaman pertanian yang dibudidayakan. Jika kondisi iklim sama, maka jenis hewan dan tumbuhan yang sama dapat dibudidayakan di tempat yang lain, walaupun tempatnya berbeda. Sementara itu, jika kondisi iklimnya berbeda, maka jenis hewan dan tanaman yang sama tidak dapat dibudidayakan. Perbedaan dan persamaan karakteristik antar wilayah ini kemudian dapat melemahkan atau bahkan memperkuat interaksi dan interdependensi antar peradaban kuno yang ada di dunia. Buktinya dapat kita amati dari keberadaan jalur sutra. Jalur sutra merupakan bukti intensifnya interaksi antara peradaban-peradaban kuno yang ada di Eurasia. Sementara itu, di Amerika tidak ada nih jalur perdagangan seperti jalur sutra. Hal ini membuktikan bahwa peradaban-peradaban kuno yang ada di Amerika cenderung berdiri sendiri-sendiri. Nah, teman-teman, interaksi dan interdependensi antara penduduk yang ada di suatu wilayah dengan penduduk yang ada di wilayah lain dibahas dengan konsep interaksi interdependensi. Konsep interaksi dan interdependensi merupakan konsep esensial geografi yang mengkaji hubungan timbal balik antara penduduk yang ada di suatu wilayah dengan penduduk yang ada di wilayah lain. Selain pada fenomena-fenomena yang ada di peradaban-peradaban kuno, konsep interaksi interdependensi juga dapat diterapkan untuk mengkaji Mebidangro, Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo. Medan sebagai pusat pertumbuhan tentunya memberikan berbagai hal untuk wilayah-wilayah di sekitarnya. Misalnya seperti informasi, lapangan pekerjaan, dan berbagai barang industri. Sementara itu, wilayah-wilayah penyokong seperti Binjai, Deli Serdang, dan Karo memberikan berbagai hal juga untuk Medan. Contohnya seperti barang-barang untuk bahan baku industri dan juga tenaga kerja. Nah, teman-teman, dari situlah kita tahu bahwa konsep interaksi interdependensi dapat diterapkan untuk berbagai hal. Dengan adanya interaksi interdependensi, wilayah-wilayah yang ada pada Mebidangro dapat tumbuh bersama-sama untuk mencapai kemajuan wilayah bersama. Berbicara tentang interaksi dan interdependensi, ternyata fenomena interaksi interdependensi di Jabodetabek semakin meluas nih teman-teman. Hal ini dibuktikan dengan adanya stasiun kereta api di Cikarang yang melayani perjalanan kereta komuter ke Jabodetabek. Nah teman-teman, menurut kalian bagaimana sih fenomena tersebut? Kira-kira apa sih dampak positif dan dampak negatif bagi penduduk yang tinggal di Jabodetabek maupun yang tinggal di Cikarang? Coba kalian pikirkan ya. Oke teman-teman, tadi kita sempat membahas tentang Sumatera nih. Di Sumatera sering terjadi kebakaran hutan yang dampaknya juga dirasakan oleh negara-negara tetangga. Kira-kira konsep esensial apa sih yang tepat untuk membahas fenomena itu? Jawabannya ada di video selanjutnya. Tonton terus ya. Sampai jumpa. Dadah.